Assalamualaikum. Jangan Kak. Kenapa? Awas kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Silakan mulai. Teman-teman yang menyalakan mikrofonnya mohon untuk ya. Sebentar Ustadz. Dan bising. Suaranya sudah jelas. Moderator suaranya juga jelas. Iya, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan teman-teman semua untuk sama-sama luruskan niat kita hadir di ruang Google Meet ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya harap kepada seluruh peserta untuk tidak menyalakan mikrofonnya selama kajian kita berlangsung agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Nur Salim LC untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Iya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita berkumpul lagi untuk kajian kita, untuk melanjutkan kajian kita. Maka teman-teman, saya ingatkan dua hal. Pertama, teman-teman yang sudah masuk dari awal untuk terus masuk dan mengikuti kajian hingga akhir, sehingga informasi yang diberikan tidak terpotong atau tidak memahami tidak memahami yang tidak diinginkan atau yang tidak dimaksudkan. Kedua, ingatkan teman-teman yang lain yang belum masuk untuk segera masuk, ingatkan teman-teman yang lainnya yang belum masuk untuk segera masuk agar tidak ketinggalan materi. Kemudian saya ingatkan lagi untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari mendapatkan pahala nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk Syekh Abdullah Al-Harari, untuk guru-guru kita, untuk masyayikh kita, dan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga kepada arwah umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala seperti yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi pahala kita, amal soleh kita berikan kepada mereka. Kita niatkan seperti itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kemudian teman-teman saya ingatkan
untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya agar suaranya tidak mantul di sini. Jadi dilihat masing-masing HP-nya untuk mikrofonnya untuk dimatikan, mikrofonnya untuk dimatikan agar suaranya tidak ke sini, ya. Agar suaranya tidak memantul. Ya. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sekarang sudah bab jenazah. Alhamdulillah, bab jenazah ini terakhir dari bab sholat, kemudian kita akan masuk zakat. Pas sekali, nanti kita masuk zakat berarti sebelum Ramadan, itu sangat pas sekali pembahasannya. Kemudian insya Allah bab puasa juga itu adalah ketika kita Ramadan, insya Allah ta'ala. Jadi kita akan membahas bahwasannya sekarang bab jenazah. Bab jenazah, ketika seseorang meninggal, musannif mengatakan yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka itu diwajibkan atasnya 4 hal. Apa itu ghusluhu? Diwajibkan atas orang yang mengetahuinya 4 hal. Apa itu? Yaitu ghusluhu, yaitu memandikannya, wa takfinuhu, dan mengafaninya, wassalatu alaihi, dan mensolatinya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Ya. Jadi ini wajibnya atas siapa melakukan 4 hal ini? Atas orang yang mengetahui kematiannya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Idza aqamal ba'du saqata 'anil akhar. Jika sebagian dari daerah tersebut sudah mengerjakannya, maka kewajibannya atas yang lain itu gugur. Jika sebagian telah mengerjakannya, maka kewajiban atas yang lain, maka itu gugur. Itu namanya fardu kifayah. Maka kewajiban yang 4, memandikan, mengafani, kemudian mensolati dan menguburkan, ini kewajibannya adalah fardu kifayah terhadap orang yang mengetahui itu di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Kalau seandainya tidak ada satupun, lihat, tidak ada satupun yang mengerjakannya, tidak ada seorang pun di daerah tersebut yang mengerjakannya, yang melakukannya, maka berdosa seluruhnya. Maka seluruhnya apa? Dihukumi apa? Berdosa. Karena ini adalah wajib untuk melaksanakan 4 hal ini adalah hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan, tidak ada yang melaksanakannya misalkan, maka seluruhnya berdosa. Seluruhnya apa? Seluruhnya berdosa. Lihat, ada 4 hal. Ini jika mayitnya ini adalah seorang muslim. Iya, mayitnya ini jika seorang apa? Seorang muslim. Nah, jika dia itu seorang muslim, maka wajib 4 hal ini. Kecuali jika dia itu adalah orang yang mati di medan perang melawan orang kafir atau disebut dengan syahid, para syuhada, yaitu orang yang mati di medan perang melawan orang kafir, maka tidak wajib 4. Tidak wajib disolati, tetapi wajibnya dikuburkan dan dikafani dengan apa? Dikafani dengan pakaian dia, begitu. Nanti akan kita bahas. Berarti mayitnya jika dia itu muslim, ya kan? Sedangkan mayit yang kafir itu tidak boleh disolati. Hukumnya haram mensolati mayit kafir. Kenapa? Karena sholat itu kan untuk orang kita, itu mensolati jenazah itu tujuannya apa? Untuk mendoakan jenazah. Salah satu doanya apa? Yaitu doa Allahumma ghfir lahu warhamhu, yaitu ya Allah ampunilah dia, ya kan? Dan orang yang kafir itu tidak diampuni dosanya. Orang yang kafir itu tidak diampuni, yaitu orang yang mati dalam keadaan kafir, baik itu kafir asli atau kafir murtad, maka dia itu tidak diampuni dosanya. Sehingga tidak boleh, haram disolati. Haram disolati, tidak boleh. Hukumnya haram untuk disolati, begitu. Sedangkan hal ini pertamanya, hal ini adalah ada dalilnya, adalah ayat Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi
innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ayat ini adalah menjelaskan larangan seseorang untuk mensolati mayit jika dia kafir. Ala ahadim minhum abadan innahum kafaru billahi wa rasuli. Jadi mayit ini tidak disolati, dilarang untuk disolati. Kenapa? Karena mayitnya kafir, karena mayitnya bukan Islam. Al-Imam As-Suyuti ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Iqlil, beliau mengatakan fiha tahrimus sholati alal kafir wal wuqufi ala qabrihi wad du'a ilahu wal istighfar. Jadi di dalam ayat ini itu menjadi dalil bahwasanya haram mensolati mayit kafir, haram membacakan doa untuk dia, artinya membacakan doa agar diampuni, haram mengucapkan istighfar untuk dia, ini hukumnya haram. Maka sungguh aneh sekali, apalagi di Indonesia, ada seorang yang terkenal dia itu orang Wahabi, orang Mujassim, kemudian ada orang yang memposting, kemudian mengatakan semoga Allah mengampuninya. Bagaimana semoga Allah mengampuninya? Atau dikatakan Allahumma gfir lahu, semoga Allah mengampuninya. Padahal dia kafir. Haram mendoakan seperti itu. Itu haram. Kenapa? Karena menentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya bilang apa? Kalau orang kafir tidak disolati. Imam Suyuti mengatakan tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan agar dia itu mendapatkan apa? Ampunan. Tidak, karena orang kafir, orang yang mati kafir, seperti siapa? Seperti orang Mujassimah, itu kan kafir. Orang Mujassimah yang meyakini Allah itu benda, yang meyakini Allah duduk di atas arsy, mereka kan kafir. Maka nggak bisa orang itu mendoakan semoga Allah mengampuninya, tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu orang kafir, seperti itu. Berarti orang kafir ini tidak disolati. Oke? Dari sini sudah paham ya, orang kafir tidak disolati. Tetapi ada sebuah peristiwa yang ketika itu ada seseorang bernama Ubay bin Salul. Ubay ibnu Salul. Dia ini orang munafik. Dia ini orang munafik. Dia itu pertamanya kafir. Kemudian dia itu dia menampakkan keislaman, tetapi di dalam hatinya tetap kafir. Dia hanya menampakkan keislaman di depan orang-orang muslim, tetapi di dalam hatinya itu kafir. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia hanya menampakkan Islam saja di depan umat Islam, ya kan? Dia hanya menampakkan Islam saja di depan umat Islam, tetapi di dalam hatinya dia kafir. Siapa namanya? Ubay bin Salul, ya kan? Ubay bin Salul ini kemudian meninggal dunia. Dia itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mensolatinya. Lihat, Rasulullah mensolatinya. Rasulullah sholat, yaitu mensolatinya, mendoakannya. Para ulama mengatakan Rasulullah mensolatinya karena Rasulullah tidak tahu bahwasanya orang ini adalah kafir. Karena dia ini menampakkan Islam. Dan Rasulullah itu tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali yang Allah kabarkan. Dan ketika itu Rasulullah menghukumi secara zahir dan berhusnudzan bahwasanya dia itu bergaul dengan umat Islam, dia menampakkan sesuatu yang baik, maka Rasulullah berhusnudzan bahwasanya dia itu muslim. Oleh karena itu Rasulullah solati dia. Oleh Rasulullah disolati dia. Jadi Rasulullah itu tidak mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui segala sesuatu yang gaib. Sebagian orang itu berlebihan di dalam memuji Rasulullah. Kata mereka, Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ini namanya menyamakan Rasulullah dengan Allah. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Rasulullah hanya tahu sesuatu yang gaib jika dikasih tahu, jika diwahyukan oleh Allah. Jika hal tersebut diwahyukan oleh Allah, diberitahu.
Kalau tidak diberitahu, maka Rasulullah tidak tahu, karena Rasulullah manusia. Begitu. Begitu juga kasusnya dengan Ubay bin Salul ini, Rasulullah tidak tahu keadaannya, oleh karena itu, Rasulullah mensolatinya. Kenapa? Karena berhusnudzon kepada Ubay bin Salul. Kemudian turunlah ayat ini tadi, yaitu apa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi. Begitu. Jadi Rasulullah itu tidak tahu, kemudian baru tahu setelahnya. Jadi Rasulullah baru tahu apa? Setelahnya. Jadi orang kafir itu tidak boleh disolati, Kenapa? Karena mereka itu tidak diampuni dosanya. Dan tujuan sholat itu apa? Untuk memohon agar dia diampuni. Dan orang kafir tidak diampuni dosanya, oleh karena itu tidak boleh. Tidak boleh disolati, juga tidak boleh didoakan. Semisal mengatakan apa? Allahumma gfir lahu. Jadi jangan sebagian orang itu mikir, oh toleransi, oh karena agar dianggap Islam moderat, kemudian mengatakan semoga Allah mengampuninya. Tidak seperti itu. Juga tidak dikatakan almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Nah, kita tidak mengatakan seperti itu kepada orang kafir. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Berarti orang kafir, baik dia itu adalah orang kafir yang harbi atau zimmi atau murtad. Harbi artinya yang boleh dibunuh. Zimmi itu dia itu orang kafir. Jenisnya zimmi namanya, sebutannya. Dia itu orang kafir yang membayar jizyah, uang kepada pemerintahan Islam, kepada khalifah Islam, agar dia itu bisa hidup di lingkungan atau di negara muslim. Itu namanya zimmi. Kalau orang kafir harbi itu yang tidak membayar, kemudian mereka diperangi. Itu namanya orang kafir. Juga ada murtad. Mereka semua nggak boleh untuk disolati. Tidak boleh untuk disolati, begitu. Sedangkan memandikan itu boleh. Kalau mau memandikan itu boleh, karena memandikan kan itu untuk agar bersih saja, seperti itu. Kemudian jika kafirnya itu adalah zimmi, itu wajib untuk dikafani dan wajib untuk dikuburkan. Jika dia itu apa? Zimmi. Zimmi itu bagaimana tadi? Yaitu yang dia itu membayar jizyah, membayar uang, membayar harta, sejumlah harta kepada khalifah Islam, zaman Islam, khalifah Islam, agar dia bisa hidup di daulah atau agar dia bisa hidup di negara Islam. Jadi dia membayar, begitu. Maka kalau dia zimmi, seperti ini namanya apa? Zimmi, seperti yang saya sebutkan tadi, namanya zimmi, maka orang ini tidak boleh, saya ulangi, orang ini tidak boleh disolati, tetapi wajib untuk dikafani dan dikubur. Begitu. Sedangkan kalau harbi atau murtad tidak wajib semuanya ini, tidak wajib dikubur, tidak wajib dikafani. Bahkan kalau dia itu harbi atau murtad, yaitu orang murtad misalkan, maka boleh ditinggalkan saja seperti itu. Tetapi kalau seandainya umat Islam itu tersakiti dengan baunya, maka dikuburkan sekira orang Islam atau penduduk di sekitar itu tidak merasa tersakiti dengan bau busuk dari mayit tersebut. Begitu. Iya, karena dia orang murtad, seperti itu. Kemudian kita sebutkan, kemudian kan tadi yang wajib dikafani dan 4 hal ini adalah orang yang muslim. Tetapi kalau dia itu orang yang ihram ini bagaimana? Dia ini mati dalam keadaan sedang menunaikan ibadah ihram haji atau umroh. Jadi dia itu sedang muhrim bahasanya. Baik dia laki-laki atau perempuan, maka kalau dia ini laki-laki
tidak ditutup kepalanya. Ketika dikafani itu ditinggalkan kepalanya tetap terbuka. Sedangkan kalau dia itu perempuan, maka wajahnya itu ditinggalkan tetap terbuka. Jadi tidak ditutup. Karena kafan itu kan menutupi seluruh tubuh, ya kan? Tetapi kalau dia ini seorang muhrim, seorang yang berihram, mati dalam keadaan berihram, maka dia ini tidak ditutupi kepalanya bagi laki-laki, tidak ditutupi wajahnya bagi perempuan. Kenapa hal ini? Karena nanti dia itu akan dibahas, akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Seperti dia itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, seperti itu. Agar dia itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Jadi juga para ulama mengatakan agar dia itu tetap ada bekas bahwasanya dia ini adalah orang yang berihram. Oh, matinya karena ihram. Jadi ibqa'an li athari syahada. Apa? Ibqa'an li athari syahada, yaitu untuk menetapkan dia itu memang dia itu mati dalam keadaan ihram. Dia itu mati dalam keadaan muhrim, begitu. Kan kalau ihram, laki-laki itu kan diharamkan untuk menutup kepalanya, ya kan? Dengan semisal peci atau selainnya yang menutupi kepalanya. Kalau perempuan sedang ihram itu diharamkan untuk menutup wajahnya, ya kan? Untuk menutup wajahnya, misalkan tidak boleh menggunakan masker, tidak boleh menggunakan cadar. Oleh karena itu kalau dia mati juga sama keadaannya begitu, tidak ditutupi wajahnya bagi perempuan, tidak ditutupi kepalanya bagi laki-laki, seperti itu. Kemudian musannif mengatakan wasnani la yughassalan, dua orang tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, dan juga tidak disolati. Ada jenis dua golongan, mereka itu tidak dimandikan, juga tidak disolati. Nah, mereka muslim tapi tidak dimandikan, juga tidak disolati. Lihat, tidak dimandikan, juga tidak disolati. Siapa itu? Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang mati di medan perang melawan orang-orang kafir. Yaitu apa artinya? Dia itu meninggal dunia karena melawan orang kafir. Karena memerangi orang kafir, dia meninggal dunia. Memerangi orang kafir, dia meninggal dunia. Orang ini disebut sebagai syahid. Orang ini disebut sebagai syahid. Syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah. Artinya apa? Orang yang mati di medan perang melawan orang kafir. Apapun sebabnya, yang penting matinya itu melawan orang kafir. Misalkan sebabnya meskipun dia itu karena ada orang-orang Islam yang salah sasaran, kemudian mengenai tombaknya ke dia, kemudian dia mati. Atau senjata dia, pedang dia ini kembali kepada dia, kemudian mati. Atau dia ini turun, atau dia ini terjatuh dari binatangnya, karena dulu itu kalau perang itu mengendarai kuda atau mengendarai gajah atau semisalnya, maka dia itu bisa saja mati karena terjatuh dari ini, seperti itu. Maka seperti ini disebut syahid. Kenapa? Karena dia itu memang mati karena disebabkan orang kafir, mati karena disebabkan memerangi orang kafir. Walaupun matinya seperti yang kita sebutkan tadi, tetapi dia itu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan memerangi orang-orang kafir. Oke? Kemudian, teman-teman yang belum dimatikan, dilihat lagi mikrofonnya. Masih. Maka orang ini, orang syahid, yaitu orang yang mati di medan perang seperti ini, itu tidak disolati, tidak disolati, kemudian tidak dimandikan. Kenapa ya? Karena sudah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merahmatinya, maka ini cukup. Dia tidak memerlukan doa dari orang-orang mukmin. Dia tidak memerlukan disolati. Kenapa? Karena sudah cukup. Dengan apa? Dengan rahmat yang diberikan
kepadanya. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan syahidul ma'rokah. Sudah paham? Syahidul ma'rokah. Masih. Berarti syahidul ma'rokah itu tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan. Masih. Kemudian, keluar dari hal itu, artinya yang dikecualikan dan tidak termasuk itu adalah orang yang mati, dia itu mengikuti peperangan melawan orang kafir, tetapi dia itu matinya setelah selesai peperangannya. Jadi dia itu terluka di dalam peperangan, kemudian matinya kapan? Setelah peperangannya selesai. Maka dia itu bukan syahidul ma'rokah yang tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Bukan ini. Kenapa? Karena dia meninggalnya setelah selesai peperangan. Masih. Kemudian, begitu juga orang yang melawan bukan orang kafir. Misalkan melawan pemberontak. Bughat. Yaitu mereka itu Islam tapi memberontak ke khalifahan misalkan. Kemudian diperangi. Kalau ada orang yang mati di medan perang gara-gara memerangi orang muslim seperti itu, yang mereka memberontak, maka orang ini juga tidak disebut syahidul ma'rokah seperti ini. Jadi dia tetap wajib disolati, tetap wajib dimandikan. Tetap wajib. Tetap wajib. Begitu. Begitu juga yang tidak termasuk di sini adalah syahidu dunia. Artinya apa? Dia itu mati tidak di medan perang, tetapi dia disebut syahid juga. Seperti apa? Seperti orang yang mati misalkan karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa gedung misalkan, itu kan syahid juga, tetapi bukan syahid yang tidak disolati dan juga bukan syahid yang tidak dimandikan. Dia tetap wajib disolati, tetap wajib dimandikan. Dia disebut syahid juga, tapi syahid dunia. Dia itu bukan syahid yang tidak wajib dimandikan, bukan syahid yang tidak wajib disolati. Jadi syahid yang tidak wajib disolati dan tidak wajib dimandikan itu seperti ini tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Itu dia. Kemudian, ini kan saya sebutkan tadi bahwasanya yang dia itu tidak disolati dan tidak dimandikan itu adalah syahid, ya kan pertama. Yang kedua siapa? As-siqtu. Yang kedua adalah siqt. Siqt ini adalah alladzi lam yastahilla. Jadi siqt ini adalah seorang bayi yang dia itu belum memiliki tanda-tanda kehidupan setelah dia dilahirkan. Artinya apa? Dia dilahirkan kemudian mati. Atau bisa disebut dengan keguguran. Dia dilahirkan kemudian apa? Kemudian mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu seperti apa? Seperti misalkan dia tidak nangis, dia tidak teriak, seperti itu. Atau dia itu tidak bernafas. Jadi ketika keluar dari rahim dia sudah mati. Maka dia ini kalau dia ini sudah nampak bentuk manusianya, ya. Kalau sudah nampak bentuk manusianya, maka wajib dimandikan, wajib dikafani, kemudian wajib dikuburkan. Tetapi tidak disolati, ya. Tetapi apa? Tidak disolati. Jika dia itu sudah ada bentuk anak Adam, dia itu sudah berbentuk manusia, bukan segumpal daging. Nah, dia itu sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tapi ingat, tadi meninggalnya itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia memang keluar sudah dalam keadaan mati. Artinya apa? Artinya dia itu tidak teriak, dia tidak nangis, dan lain sebagainya yang menandakan dia itu sempat hidup. Tidak. Maka kalau seperti ini tidak wajib disolati. Yang wajib hanya 3 saja. Yang wajib hanya 3 saja, yaitu apa? Yaitu dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Sedangkan solati tidak wajib. Tidak wajib untuk disolati.
ini jika sudah nampak bentuk manusia, ya kan? Sudah nampak bentuk manusia. Masih. Kalau seandainya belum nampak bentuk manusia, dia belum nampak bentuk manusia, masih 2 bulan, masih segumpal daging, belum ada bentuk manusianya, maka kalau seperti ini tidak wajib semua itu, tetapi disunahkan untuk dibungkus dengan kain, kemudian dikubur. Itu sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah gimana kan? Sunnahnya dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Begitu. Ini jika dia tidak berbentuk manusia, masih muda misalkan. Dia masih 1 bulan, masih 2 bulan, masih 3 bulan, begitu. Seperti itu. Nah, berarti ini tadi yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka diperinci. Sudah berbentuk manusia apa belum? Kalau sudah berbentuk manusia, maka kewajibannya ada 3. 3. Kalau tidak berbentuk manusia, masih belum berbentuk manusia, maka dia itu tidak wajib ini, tetapi disunahkan 2 hal, dibungkus, kemudian dikubur. Sunnah hukumnya. Masih? Kalau seandainya dia ini sudah memiliki tanda-tanda kehidupan, bagaimana? Dia ini keluar nangis, atau keluar dia bernafas, kemudian setelah itu meninggal, setelah itu mati, maka kalau seperti ini wajib sebagaimana diwajibkan atas mayit yang muslim, yaitu berapa hal? 4 hal. Kalau seperti ini berarti wajib 4 hal. Apa itu? Yaitu dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Itu wajib, karena dia itu sama, dia itu kayak orang besar, kayak orang dewasa. Kalau seperti itu, karena dia sudah ada tanda-tanda kehidupan. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Seperti itu. Nah, dan inilah makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, as-siqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah. Begitu. Jadi siqat itu yaitu bayi janin yang mati itu disolati. Nah, ini maksudnya apa disolati? Ya maksudnya adalah bayi yang sudah nampak tanda-tanda kehidupan. Bayi yang sudah muncul darinya tanda-tanda kehidupan, maka diwajibkan atasnya, maka disolati. Begitu, diwajibkan 4 hal. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa yughsalul mayyitu witran. Sekarang kita membahas bagaimana memandikan jenazah. Bagaimana memandikan jenazah. Ya. Wa yughsalul mayyitu witran. Jadi mayit itu dimandikan secara witir, secara ganjil, bisa 3 kali basuhan, atau 5 kali, atau lebih. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Jadi memperbanyak bilangan untuk memandikannya, artinya apa? Dibasuh 3 kali, 5 kali, dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Memperbanyak apa? Memperbanyak basuhan seperti itu, hukumnya apa? Sunnah. Seperti itu. Ini hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan juga, musannif mengatakan wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Jadi ketika air yang dibasuh pertama kali itu airnya itu dicampur dengan sidr, yaitu daun sidr namanya. Yaitu apa? Orang yang memandikannya ini ketika basuhan pertama dia itu menggunakan daun sidr, pohon sidr. Dia ini adalah pohon yang memiliki dia itu memiliki apa?
daun, kemudian daun ini dimasukkan, daun ini ditumbuk bisa, kemudian dimasukkan di air tersebut dan kemudian disiramkan kepada mayit. Ini sunnah. Ini sunnah. Ini untuk basuhan pertama. Untuk basuhan pertama. Wa fi akhirihi, artinya di basuhan terakhir, syai'un min kafur, yaitu apa? Yaitu airnya itu dicampur dengan kafur, air kafur. Kenapa? Karena air kafur ini dia itu dapat membuat kulitnya keset, kuat, sehingga dia tidak mudah untuk membusuk seperti itu. Yang disebut dengan apa? Air kafur, seperti itu. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Jadi basuhan pertama menggunakan sidr, yaitu daun sidri. Kemudian basuhan kedua menggunakan kafur. Disunahkan dicampur dengan kafur. Ini hukumnya sunnah. Tetapi wajibnya ini bagaimana? Wajibnya itu adalah 1 kali basuhan. Wajibnya adalah, minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh, walaupun itu sekali. Itu sudah cukup. Meratakan air ke seluruh tubuh mayit itu sudah cukup. Walaupun sekali itu sudah cukup, sekali guyuran. Tetapi kalau sekali guyuran, dipastikan airnya itu adalah air suci dan mensucikan. Artinya air yang tidak berubah. Berarti kalau seandainya menggunakan sekali basuhan, tidak menggunakan air sabun berarti. Kenapa? Karena kalau air sabun, itu kalau sekira dia sudah berubah, maka dia bukan suci dan mensucikan. Berarti harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang tidak berubah. Kalau dia menggunakan 1 kali basuhan. Karena memang minimalnya itu sekali yang meratakan ke seluruh tubuh mayit. Tetapi sunnahnya tadi diperbanyak basuhannya. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Itu memandikan. Sekarang kita mengafani. Bagaimana? Wa yukaffanu fi salasati aswab. Mengafani mayit itu baik mayitnya laki-laki atau perempuan, dia itu mengafani seluruh tubuhnya harus tertutup dengan kafan tersebut. Seluruh tubuhnya itu harus tertutup. Jadi mengafani itu minimalnya seluruh tubuh harus tertutup. Seluruh tubuhnya. Jadi mengafani itu bukan hanya sekedar menutup aurat, bukan hanya sekedar di antara pusar dan lutut, bukan, tetapi adalah seluruh tubuh wajib tertutup dengan kafan tersebut. Wajib tertutup. Berapa lapis? Bosannya mengatakan fi salasati aswab, yaitu 3 lapis. Gini, kalau mayitnya ini tidak berwasiat, ketika meninggal, untuk meninggalkan 3 lapis, maka wajib 3 lapis bagi mayit tersebut. Maka wajib 3 lapis bagi mayit tersebut. Gini, misalkan dia meninggal tidak ngomong apa-apa, ya sudah, dia wajib dikafani berapa? 3 lapis. Kalau dia itu meninggal dunia sebelum meninggal berwasiat, wasiatnya adalah nanti kalau saya meninggal dunia, jangan kafani saya 3 lapis. Dia berwasiat seperti itu, maka kalau dia berwasiat seperti itu, jangan kafani saya 3 lapis, maka dia dikafani dengan batas minimal. Apa itu? Yaitu 1 lapis yang menutup seluruh badannya. 1 lapis yang menutup apa? Seluruh badannya. Maka tidak cukup hanya menutup aurat. Tentunya dikecualikan 2 orang yang kita sebutkan tadi. Siapa? Yaitu orang yang sedang ihram, yang dia meninggal dunia. Kalau dia laki-laki maka kepalanya tidak ditutup. Kalau dia perempuan maka wajahnya itu tidak ditutup. Seperti itu. Kenapa 3 lapis itu wajibnya seperti itu? Karena hal ini berdasarkan hadis Aisyah.
bahwasanya beliau menceritakan bagaimana dulu Rasulullah dikafani. Bahwasanya beliau mengatakan kuffinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswab laisa fiha qamisun wala imamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu dikafani dengan 3 lapis. Di dalam 3 lapis itu tidak ada gamis, juga tidak ada imamah, tidak ada sorban. Jadi kafannya itu tidak ada gamis, tidak ada sorban. Gitu. Jadi 3 lapis. Rasulullah dikafani dengan 3 lapis. 3 lapis itu tidak ada sorbannya, juga tidak ada gamisnya. Begitu. Kemudian Musannif rahimahullah mengatakan bidin. Jadi disunahkan kafannya itu berwarna putih. Ini hukumnya sunnah ya. Karena Rasulullah itu di dalam hadis yang tadi saya sebutkan itu Sayyidah Aisyah mengatakan dalam riwayat lain, beliau mengatakan bidin sahuliyah. Jadi Rasulullah itu dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih. Nah, begitu. Maka sunnahnya itu dikafani dengan warna putih. Itu hukumnya sunnah. Kemudian 3 lapis tersebut itu ukurannya sama. Jadi secara panjang itu sama, secara lebar itu juga sama. Setiap lapisan itu menutupi seluruh badannya. Jadi setiap lapisan dari 3 lapis itu menutupi apa? Seluruh badannya. Kemudian musannif mengatakan laisa fiha qamisun wala imamah. Artinya 3 lapis tersebut tidak ada gamisnya, juga tidak ada imamahnya, tidak ada sorbannya. Jadi hanya 3 lapis. Dan 3 lapis itu adalah yang sunnah bagi laki-laki. Jadi dia itu sunnah, laki-laki itu menggunakan 3 lapis ini tidak ada gamis, juga tidak ada imamah, tidak ada sorban yang dipakai di kepala. Gamis itu yang dipakai di badan, sedangkan imamah itu yang dibungkus di kepala. Itu namanya imamah. Dibuat imamah, juga dibuat gamis. Sedangkan berarti laki-laki itu disunahkan hanya 3 lapis, tidak ada gamis, juga tidak ada imamah. Mafhum ya? Tetapi kalau seandainya mau ditambah, maka ini hukumnya boleh. Mau ditambah gamis boleh, mau ditambah imamah itu juga boleh. Berarti menjadi 5, ya kan? Berarti menjadi 5. Apa saja? Pertama, imamah yang dipakaikan di kepala, kemudian gamis yang dipakaikan di badan, kemudian setelahnya lapisan selanjutnya adalah 1 lapis tadi yang menutupi seluruh badan, kemudian 1 lapis lagi menutupi seluruh badan, kemudian 1 lapis lagi menutupi seluruh badan. Jadi 2 itu dipasang duluan, kemudian 3 lapis selanjutnya. Begitu. Seperti itu. Karena makna hadis tadi yang kita sebutkan itu para ulama juga mengatakan, oh Sayyidah Aisyah itu hanya membicarakan tentang 3 lapis, tapi beliau itu tidak membicarakan tentang gamis dan imamah, karena sesungguhnya itu juga ada begitu. Seperti itu. Jadi boleh, kalau laki-laki mau menggunakan 5, maka yang 2 ini apa? Yaitu gamis dan imamah, yang 3 adalah lapisan tadi, yaitu menutupi seluruh badannya. Begitu. Kalau perempuan, maka dia itu lebih utama untuk 5. Menutup, yaitu 5 hal. Itu apa? Memakai sarung, memakai khimar, kerudung, kemudian memakai gamis, kemudian selanjutnya 2 lapis. Jadi itu perempuan. Itu disunahkan itu 5, apa? Memakai kerudung, dibuatkan kerudung, memakai gamis, kemudian memakai sarung, sarung itu yang dipakai di bawah, gamis itu yang dipakai di tubuhnya, kemudian ditambah 2 lapis yang menutupi seluruh badannya. Itu kalau perempuan, itu yang paling afdol bagi siapa? Bagi seorang perempuan. Bagi seorang perempuan seperti itu. Nah,
Kemudian musannif mengatakan, sekarang sholat mayit. Wa yukabbiru alaihi arba'u takbirat. Kalau mau sholat mayit, maka sholat mayit itu terdiri atas 4 takbir. Dan di sholat mayit itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi nggak perlu membawa sajadah untuk rukuk atau sujud. Karena di sholat mayit itu tidak ada rukuk, juga tidak ada sujud. Begitu. Dan disunahkan di dalam sholat mayit itu untuk memperbanyak shaf di dalam sholat. Dan tidak harus jamaah. Boleh sholat, kalian sholat mayit sendirian boleh. Atau berjamaah juga boleh. Tetapi lebih banyak orang yang mengikuti sholat itu lebih afdal lagi. Kenapa? Karena yang mendoakan itu tentu lebih banyak. Begitu. Jadi takbirnya itu 4 kali. Takbirnya itu sebanyak 4 kali. Syarat-syaratnya itu sama dengan syarat-syarat sholat. Yaitu apa? Harus suci dari hadas besar, harus suci dari hadas kecil, harus badannya tidak ada najisnya, pakaiannya juga tidak ada najisnya. Itu sama. Syarat-syaratnya juga sama dengan syarat-syarat sholat. Setelah takbiratul yang pertama, musannif mengatakan wa yaqra'ul fatihata ba'dal ula. Setelah takbiratul ihram yang pertama, dia itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu setelah takbir yang pertama. Tapi ini tidak wajib. Setelah takbir yang pertama, tidak wajib. Boleh setelah takbir yang kedua, boleh setelah takbir yang ketiga, boleh setelah takbir yang keempat. Yang penting dia membaca Al-Fatihah. Tidak harus setelah takbir yang pertama. Tidak harus. Begitu. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian mensolawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Tetapi hukumnya wajib. Artinya wajib itu apa? Harus setelah takbir yang kedua. Jadi sholawat kepada Nabi itu harus setelah takbir yang kedua. Tidak boleh dikedepankan kemudian tidak dibaca setelah takbir kedua, juga tidak boleh setelah takbir ketiga atau setelah takbir keempat dan takbir kedua itu tidak membaca sholawat. Maka ini tidak boleh. Harus setelah takbir yang kedua. Begitu. Kemudian setelah takbir ketiga mendoakan mayit. Wa yad'u lil mayit setelah takbir ketiga ba'da salisati, yaitu setelah takbir ketiga, dia itu mendoakan mayit. Bagaimana mendoakan mayit? Ya bisa dengan mengatakan Allahumma ghfir lahu, seperti itu. Allahumma ghfir lahu. Tentunya yang paling utama adalah yang maksur, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah beberapa doa. Salah satunya adalah doa Allahumma ghfir li hayyitina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bisa doa yang ditulis oleh musannif di sini. Ini juga doa maksur, ya, doa yang diajarkan juga yang ditulis oleh musannif ini bisa dihafalkan. Ini lebih panjang dari apa yang saya baca tadi. Itu adalah musannif mengatakan ini doa maksur, ya. Doa maksur itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini apa? Yaitu Allah, ini yang disebutkan oleh musannif, Allahumma inna hadza abduka wa bnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun
an azabihi faqad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi birahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa azabah wafsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambaihi walaqihi birahmatikal amna min azabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dihafalkan ya doa ini. Kemudian musannif mengatakan wa yusannu an yaqula fir rabi'ati, dan setelah takbir yang keempat itu boleh langsung salam, boleh setelahnya doa kemudian salam. Itu sunnah, setelahnya doa lagi setelah takbir yang keempat. Yaitu apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian wa yusallim ba'da rabi'ah. Kemudian mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Bagaimana? Yaitu assalamualaikum. Yaitu syarat-syaratnya seperti salam di sholat begitu. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana mayit itu dikuburkan. Seandainya dia itu dikuburkan seperti yang ada di sebagian daerah di Indonesia, artinya dia tidak dikuburkan, dia dimasukkan ke tempat saja, di gua misalkan, atau di tempat tidak dikuburkan, maka apakah boleh? Maka akan kita bahas. Terus bagaimana kalau bumi atau tanahnya itu tanah yang lembek, bagaimana sunnahnya, bentuk kuburannya, maka itu kita akan bahas. Bagaimana hukum membangun kuburan itu juga akan kita bahas, insyaallah ta'ala. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Insyaallah kita akan membahas kelanjutannya di pertemuan berikut. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa nyalakan mikrofonnya atau tulis di kolom chat. Saya izin bacakan yang udah bertanya ya, Ustadz. Ya. Bagaimana Ustadz dengan orang hilang atau sudah lama tidak ada kabar hingga sudah diyakini sudah wafat? Apakah masih ada fardu kifayah yang harus dilakukan atau bagaimana Ustadz? Contohnya seperti yang udah kita ketahui bersama yang terjadi kepada almarhum ayahanda dari Al-Habib Umar Al-Hafiz. Gini, ketika sudah diketahui kematiannya, maka yang mengetahui itu hukumnya wajib. Yang mengetahui di daerah itu hukumnya wajib melakukan 4 hal tadi. Yang mengetahui kematiannya. Melakukan 4 hal itu hukumnya wajib. Fardu kifayah, yang mengetahui itu tadi, di daerah itu. Ya kan? Itu. Kalau misalkan tidak diketahui kematiannya, artinya nggak ada yang tahu kematiannya, maka dia tidak wajib. Ini kita membicarakan wajib atau tidak. Maka tidak wajib kalau tidak diketahui. Tapi kalau sudah terkenal, oh dia sudah mati, walaupun dia rumahnya jauh, maka kita boleh mensolatinya, namanya sholat ghaib. Ketika kita sudah tahu bahwasanya dia itu mati, tetapi tidak wajib kepada kita, karena yang wajib itu yang mengetahui kematiannya. Begitu, seperti itu. Ya. Selanjutnya. Oke, yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mohon diulang tentang laki-laki. Iya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mohon diulang tentang laki-laki yang berihram lalu kepalanya terlihat dan perempuan terlihat wajahnya. Iya, jadi kalau seseorang mati dalam keadaan ihram, artinya dia itu sedang berhaji, belum tuntas hajinya, mati. Belum tuntas hajinya, belum melaksanakan semua rukunnya, mati. Itu namanya mati dalam keadaan berihram. Maka dia itu ketika dikafani, kalau dia laki-laki, kepalanya tidak ditutup. Kalau dia perempuan, wajahnya tidak ditutup. Kenapa? Karena ini ibqa'an li athari syahadah. Agar nanti ketika hari kebangkitan, dia itu tahu bahwasanya dia itu orang yang muhrim, mulia, begitu. Nah, ibqa'an li athari syahadah. Nah,
Untuk Kaunik mau bertanya, bisa tolong dinyalakan mikrofonnya saja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Izin bertanya masalah ya, mandi suaranya dikeraskan. untuk memandikan jenazah tadi. Berarti kalau memwudukan itu sunnah ya, Ustaz. Ya, hukumnya sunnah. Itu kalau Tidak seandainya wajib. nggak diwudukan terus siraman terakhir itu pakai air mutlak itu boleh? Boleh, sah. Yang penting tadi, yang penting akal minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Boleh. Ya. Dilanjut, Ustadz. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, seandainya kita punya saudara yang beda agama dengan kita, lalu ia meninggal, apakah boleh kita menghadiri pemakamannya atau melayat walaupun kita tidak mendoakan beliau? Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita mengetahui beliau yang meninggal baru saja masuk Islam, tapi semua keluarga meminta beliau dimakamkan layaknya agama sebelum masuk Islam? Pertama, kalau sekedar hadir ke orang kafir yang mati, ya nggak apa-apa, hadir saja. Tetapi tanpa disolati, tanpa mendoakan. Kalau mau hadir ya terserah. Itu, mau hadir saja. Begitu. Kemudian kalau kita tahu dia itu orang Islam, artinya walaupun keluarganya itu kita yang maka wajibnya itu adalah dikafani dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan seperti itu. Ya. Kalau di kolom chat sudah nggak ada lagi pertanyaan, Ustadz. Ya. Yeah. Ya, kalau sudah tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan judul yang tadi ya, yang kita sebutkan. Maka semoga kita diberikan keistiqomahan untuk belajar ilmu agama. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Kita akhiri dengan tahlil la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, alaika jazakallahu khair.